Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan langit, bumi, laut beserta dengan segala isinya, dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan adalah penolong hidup kita. Kita percaya hanya pada Tuhan. Kita berharap Tuhan yang menolong kita hari demi hari. Yesus pada kami bersama.
Terima kasih Maha Besar Allah Bapa yang bertahta di dalam surga. Kembali kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini mengucap syukur dan berterima kasih atas pimpinan, penyertaan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, sekalipun kami masih harus berhadapan dengan persoalan, berhadapan dengan segala pergumulan yang tidak ringan. Tetapi kami begitu percaya ada Tuhan yang bersama dengan kami. Tuhan telah memimpin, menolong, melindungi kami sampai kepada pagi hari ini. Dan itu akan terus kasih kuasa Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya pagi hari ini kami rindu untuk memuji, menyembah kepada nama Tuhan yang Maha Besar. Tuhan melihat siapa kami yang hadir pada pagi hari ini dan yang akan hadir. Tuhan beri pertolongan, Tuhan beri jawaban kepada setiap pergumulan yang kami dapat. Untuk itu mampukan kami membuka mulut kami untuk memuji, menyembah nama Tuhan yang besar. Tuhan, hari ini adalah harinya Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang membela kebesaran nama lewat pelayanan para hamba-hamba Tuhan, baik yang menyambut tamu Tuhan, yang memimpin hujan, yang bermain musik, yang memegang multimedia sound system, yang menjalankan pundi-pundi, terlebih kepada hamba Tuhan yang Bapak persiapkan menjadi penyambung tidak di Tuhan. Kami menyadari betul kami manusia biasa yang penuh dengan segala keterbatasan. Kami serahkan segala keterbatasan dan kekurangan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar semuanya Tuhan sempurna, boleh menjadi berkat di setiap jemaat Tuhan yang kami layani. Bapak, kami mau berdoa seluruh jemaat Tuhan yang mungkin masih belum. Ampunkan mereka, percepat gerak mereka, dan pimpin lindungi perjalanan mereka boleh tiba dengan selamat ke tempat ini dengan tidak kurang sesuatu, sehingga ada kesempatan bersama-sama dengan kami untuk memuji menyembah Tuhan. Ada kesempatan bersama-sama dengan kami untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Kami juga mau bersatu hati sekiranya ada kuasa-kuasa yang lain yang bukan daripada Tuhan, yang hendak mengganggu jalannya ibadah dalam berbagai bentuk. Kami sepakat bersatu hati, kami tolak, kami usir. Kami perintahkan untuk tinggal di tempat ini. Keluar juga dari dalam hati dan pikiran kami. Dan biar kuasa Tuhan memenuhi ruangan ini, memenuhi hati dan pikiran kami. Supaya semua yang ada di tempat ini boleh merasakan kemurahan Tuhan, boleh merasakan berkat Tuhan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Ke dalam tangan-Mu ya Bapak, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Biar Tuhan sendiri yang memberkati semua yang hadir dan yang akan hadir. Dan supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa dan mengucap. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi. Selamat beribadah kembali di tempat ini. Meskipun masih belum seperti biasa saudara, tapi kita sangat mengucap syukur dengan adanya pertemuan seperti ini pun kita sudah sangat bersyukur pada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya belum terbayangkan kapan situasi ini akan berakhir gitu ya. Dan tentu tidak memberikan apapun, saya banyak dengar khotbah gitu ya dari tempat lain. Tidak ada yang menubuatkan bahwa Juli akan selesai Agustus. Nah hanya prediksi-prediksi saja dalam unsur pemerintahan, kemungkinan gitu ya. Tapi pada akhirnya hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan. Amin saudara. Dan karena kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan kepada kita, hari ini kita boleh memuji, menyembah kepada Tuhan, dan kita tetap bersuka cita walaupun dengan pakai masker gitu ya, harus pakai face shield, tapi kita tetap bersuka cita. Amin saudara. Baik, kita mengatakan pagi ini bahwa Tuhan itu baik. So, Tuhan baik dan kita mau masuk gerbangnya untuk kita boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Boleh angkat tangan semuanya. Sebab Tuhan baik.
Amin. Ya, kalau masalah corona buat Tuhan itu masalah yang gampang, saudara. Hanya saja bagaimana iman kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita mau katakan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tidak perlu takut karena kita tahu bahwa Tuhan adalah berkuasa atas segalanya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan pesan Tuhan yang boleh Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini melalui firman-Nya. Satu hal, Tuhan punya rencana untuk setiap kehidupan kita. Apapun rencana Tuhan untuk saudara dan saya, itu tidak pernah gagal. Segala sesuatu yang Tuhan rencanakan tidak pernah gagal. Dan Tuhan melakukan segala sesuatunya, Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Dan biarlah Tuhan menjadi jawaban doa untuk kita semua. Mari saudara. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidup.
Kami memuji-Mu. Kami berikan syukur kepada-Mu pada pagi hari ini. Karena kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Allah. Kebajikan-Mu, kemurahan-Mu, pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih. Terimalah pujian kami pada pagi hari ini yang kami bawa dari hati kami dengan penuh kesadaran bahwa Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Banyak kali kami tidak setia kepadamu. Banyak kali kami mengacuhkan, mengabaikan Engkau dalam hidup kami. Tapi Allah, Engkau Allah yang baik. Engkau menunjukkan kepada kami jalan-jalan yang benar. Engkau mengarahkan kami kepada jalan-jalan-Mu yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Allah, kami memuji-Mu. Haleluya. Mari di tempat saudara, saya undang saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat segala kebaikan-Nya, ingat segala pertolongan-Nya dalam hidup kita. Hari ini di tengah-tengah segala situasi yang mencekam, kita masih boleh berdiri tegak. Kita masih boleh ada, masih diizinkan datang ke rumah Tuhan. Betapakah kita sangat merindukan pelatarannya. Betapakah kita sangat merindukan ada di bait-Nya, memuji-muji Dia, bersekutu bersama-sama. Mari silakan saudara ucapkan syukur mazmur bagi Tuhan dengan kata-kata saudara sendiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji, kami menyembah, kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu. Engkau setia, senantiasa menjaga, tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau biarkan kami sendirian. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus kami puja, Yesus kami sembah. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur kepada-Mu, memuji, menyembah. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini kami di sini, kami sudah datang di rumah-Mu. Lepaskan semua yang terbaik dari sorga pada hari ini kepada kami Allah. Segala berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami, yang terbaik di bumi, segala hal yang Engkau tetapkan bagi kami, itu boleh terjadi kepada kami pada hari ini. Terima kasih Allah. Dan setelah kami memuji-Mu, kami sekarang rindu mendengar suara-Mu. Berkata-katalah kepada kami pada pagi hari ini untuk apa yang benar-benar kami perlu. Firman yang hidup itu, roti hidup dari sorga, itu boleh Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Seperti Engkau sudah berikan Yesus kepada kami. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan Roh Kudus dan kami semua diberkati Tuhan.
Taruhlah perkataanmu dalam mulut hamba-Mu, untuk hamba sampaikan apa yang menjadi ketetapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami lebar-lebar. Kami buka mulut kami lebar-lebar juga menerima firman-Mu yang terbaik pada hari ini. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menaikkan syukur kami kepada Bapa di sorga. Mari semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Shalom. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Saya berharap dan saya percaya saudara semua baik-baik dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, senang melihat saudara sekali lagi, sekalipun agak kesulitan melihat senyum saudara ya. Ya, saya minta izin buka supaya bisa leluasa ya. Kalau memang ini pembatasan jarak kita cukup jauh. Jadi saya izin buka. Langsung saja saudara, hari ini sebelumnya terima kasih ya Bapak Gembala dan majelis yang sudah memberikan kesempatan. Hari ini kita akan bicara saudara tentang krisis. Nah, seperti kita tahu bahwa pandemi global yang hari-hari ini kita alami, kita semua rasakan dampaknya. Kalau saudara baca-baca berita, saudara, sedikit banyak sebagai suatu pengetahuan, bukan konsumsi yang terlalu berlebihan. Saudara lihat bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu sudah tumbang, ya. Terakhir itu kalau nggak salah Pizza Hut juga udah mengajukan pilot yang sudah sangat mengkhawatirkan begitu kondisinya. Nah, saya izin juga dulu sebelumnya saya minta maaf, ini kesalahan saya. Saya lampirkan warta. Di sini tadi saya baca ada di alinea kedua dikatakan orang Kristen tidak kenal dari Kristus. Bukan, maksud saya tidak kebal dari krisis. Ini kesalahan saya minta maaf. Jadi kita sebagai bagian penduduk bumi, kita nggak kebal dari krisis gitu saudara. Dan kita ngalami semua yang terjadi juga ya. Beberapa mungkin kita kesulitan pekerjaan, mungkin kita yang usaha juga omset menurun karena memang situasi yang dihadapi gitu. Tapi kita percaya sekalipun kita di tengah-tengah krisis, masih ada Allah yang menolong kita. Amin. Amin saudara. Jadi masih ada Tuhan yang akan menolong dan meluputkan kita dari badai krisis ini. Dan hari ini kita belajar tema firman Tuhan, judulnya menang dari krisis. Boleh dibuka slide saya? Yuk kita bilang sama-sama 3, 2, 1, menang dari krisis. Kita nggak kebal tapi kita bisa menang, diluputkan melalui krisis ini. Nah, kita baca dulu firman Tuhan, kita ada pembahasannya. Mazmur 46 ayat 1 kita buka bersama-sama. Ini nats yang saya ambil dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 46 ayat pertama. Yuk kita baca bersama-sama 3 sampai ayat yang keempat ya. 3, 2 dari judulnya, 3, 2, 1. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Amin. Amin. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Hari-hari ini kalau kita ngalami banyak kesesakan, saudara datang sama Tuhan. Dia Allah yang terbukti meluputkan kita dari segala kesesakan. Amin. Saya hari-hari ini mengalami bagaimana pertolongan Tuhan yang ajaib. Nah, hari ini saudara ada 5 bahasan yang kita mau belajar sama-sama. Bagaimana kita
belajar dari kisah Alkitab, menang dari krisis. Nah, kalau ini ada 5 bahasan, saya dikasih waktu kira-kira 30 menit, berarti satu bahasan kurang lebih ada 6 menit, 5 menit saya akan bahas. Tapi sebelum kita masuk dalam 5 bahasan ini, izinkan saya menyampaikan dulu 2 hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Pertama, saya diingatkan saudara, situasi ini seolah-olah kita semua pada situasi yang kalah, situasi yang tiarap kita bilang gitu ya, situasi yang lumpuh gitu saudara. Dan saya ingat dalam Alkitab saudara ada kisah seperti ini. Seolah-olah dalam suatu peperangan pasukan Tuhan sepertinya kalah gitu saudara. Kita lihat seperti ini situasinya ya kan, kayaknya kita nggak bisa leluasa. Kita ibadah biasa setiap hari, sekarang hanya seminggu sekali ya kan. Sepertinya kalah saudara. Tapi percaya dalam ini semua akhirnya kita pasti menang. Amin. Coba kita buka dulu dalam Yosua 8 ayat 14. Ada banyak kisah saudara dalam Alkitab pertempuran orang Israel ketika dia seolah-olah kalah gitu. Tapi maksudnya adalah di balik itu semua ada kemenangan. Coba kita buka dulu. Ada beberapa cerita saya baca-baca gitu ya. Yosua 8 ayat 14. Ini salah satu kisah bagaimana kelihatannya pasukan Tuhan kalah. Kelihatannya mereka mundur. Ternyata mereka akhirnya menang. Kalau saudara baca perikop ini adalah ketika Yosua berperang sama pasukan dari kota Ai, gitu ya saudara. Sebelumnya mereka mengalami kekalahan karena ada dosa di situ. Ya, tapi ketika mereka bertobat, mereka maju lagi berperang. Nah, ini yang dilakukan. Yosua 8 ayat 14. Langsung aja di sini dikatakan begini. Saya bacakan bagi saudara. Pagi-pagi ketika raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang itu segera keluar berperang, menyerbu orang Israel ke lereng yang di seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada yang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal dari Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Nah, kalau saudara baca di ayat ke-22, 21 dikatakan begini. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang itu bersembunyi itu merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membubung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu. Yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Saudara perhatikan ada waktunya ketika orang Israel kelihatannya kalah, dipukul mundur sama musuh saudara. Tapi ternyata di balik itu ada suatu strategi Tuhan yang sangat jitu. Dan ketika Tuhan waktunya timingnya tiba, mereka berbalik dan memukul mundur musuh itu sampai dibinasakan. Amin. Ada waktunya saudara dalam hidup kita seolah-olah kita mengalami kekalahan. Wow, goncangan corona ini begitu menghejam kita sehingga kita kalah. Kita terpukul mundur. Tapi saya mau ingatkan saudara, Tuhan tidak pernah habis akal untuk memberi saudara kemenangan yang ajaib. Amin. Dalam sekejap mata, dalam strategi Tuhan, ada waktunya Dia membalikan keadaan. Dan kita bisa tampil sebagai pemenang. Amin saudara. Jadi hari-hari ini kalau saudara lagi, saya lagi merasa mundur ini. Ekonomi saya mundur, hubungan saya mundur. Kadang-kadang enggak apa-apa Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi dikatakan ada yang bersembunyi di dalam sepertinya kekalahan itu. Masih ada anugerah Tuhan bagi kita yang tidak terlihat, yang menopang kita sampai waktunya kita maju dan kita menjadi pemenang. Amin saudara. Kuatkan hati saudara. Dan ini bukan salah satu cerita. Ada waktu Benyamin perang sama Israel waktu itu karena Benyamin menyelesaikan kesalahan, begitu juga Daud pun pernah mengalami begitu. Jadi seolah-olah kita kelihatannya mundur, kalah. Waduh, gereja kita sepertinya ibadah orang Kristen mundur. Tapi percaya di balik ini semua Tuhan bekerja dalam segala perkara. Amin. Bagaimana kita jadi lebih belajar dewasa di sini ya.
belajar saudara mengandalkan Tuhan benar-benar, cari Tuhan sungguh-sungguh, ada banyak perkara yang Tuhan kerjakan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan sama saudara adalah saya punya teman rekan pelayanan dari Bandung, namanya Pastor Joseph. Dia ada karunia nubuatan. Dia dapat mimpi begini, lagi ada ombak besar, tsunami. Terus di situ yang diserang itu anak-anak kecil, ya, anak-anak balita. Dan Tuhan bilang sama dia, selamatkan anak-anak. Nah dia dapat pengertian, dia cari Tuhan dapat pengertian. Akhirnya dia dapat pengertian begini. Hari-hari ini yang diserang iblis itu ada dua. Satu adalah kaum manula yang memang siap untuk ketemu sama Tuhan. Yang kedua adalah anak-anak. Saya pikir-pikir, apa ya relevansinya buktinya? Benar juga. Ternyata memang kebijakannya yang tidak boleh ibadah, yang tidak boleh ketemu adalah orang tua dan anak kecil. Jadi saudara, wow, ini kita harus perhatikan ini saudara. Anak kecil kita cuman ya ibadahnya ketemu di online. Ya seminggu sekali di gereja kita juga begitu. Makanya dibantu sama guru sekolah minggu mungkin ada kuis gitu ya. Ya itu membantu, tapi seberapa kuat itu membantu. Jadi berapa banyak anak-anak kita pegang gadget. Ya kan? YouTube yang kita nggak tahu juga kontennya. Makanya anak saya juga termasuk anak saya. Jadi wah ini saudara apa ya alarm, alert gitu ya. Lampu merah buat kita. Kalau saudara punya anak yang ya balita sampai remaja yang nggak ibadah nih saudara, tolong perhatikan. Tolong perhatikan iman anak-anak saudara. Jaga. Orang tua kewajiban untuk menjaga anak-anak. Amin. Amin. Ini anak-anak nih lagi diserang saudara. Wah mereka nggak pernah ibadah, mereka cuma nonton YouTube gitu ya. Nah, ada lagi yang lagi TikTok gitu ya, lagi rame ya. Saudara tahu TikTok tidak? Tahu ya? Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. TikTok tuh lagi demam TikTok saudara. Wah, gitu mereka joget-joget, mereka nyanyi lagu dunia semua. Jadi saudara perhatikan yang punya anak, please perhatikan, jaga anak saudara. Bangun, saya tanya kemarin ketemu Pak Indra puji Tuhan karena Pak Indra ini teladan juga ya buat kita, hamba Tuhan yang teladan. Dia bilang, ya puji Tuhan kami bangun mesbah keluarga. Ah, puji Tuhan. Jadi kalau saudara punya anak, bangun mesbah. Amin. Ya, ini peringatan. Jadi kita nggak bisa anggap remeh. Jadi ini saya bagikan kepada saudara. Baik, kita akan langsung saja. Pertama ada 5 macam krisis yang hari ini kita akan bagikan. Dan bagaimana kita bisa luput di dalamnya. Next, yang pertama adalah saya sebut namanya kisah jalan buntu segala penjuru. Jalan buntu di segala penjuru. Ini apa? Krisis saudara. Ayat kitabnya di mana? Ini kira-kira kisah apa saudara? Musa. Yuk kita buka. Keluaran 14 ayat 10 sampai 14. Jadi orang Kristen yang nggak kebal krisis juga ngalami krisis, tapi bagaimana kita lihat pertolongan Tuhan yang ajaib, meluputkan dan membebaskan umatnya dengan tangan kanan Tuhan yang kuat. Saya akan bacakan mulai ayat 10, Keluaran 14, ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apa karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah itu telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk kami bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Wow, ini situasi krisis saudara. Mereka mau nyebrang jalan, dibujukin sama Musa ke tanah perjanjian, ternyata di depannya ada laut. Wah ini gimana? Mereka tengok ke belakang, orang Mesir, Firaun dengan tentara pasukan berkuda mengejar mereka. Mereka bukan orang perang saudara, belum dilatih perang sama Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka jalan buntu saudara. Ini situasi yang gawat darurat gitu ya. Nah tapi perhatikan ayat 13 saudara. Ini yang kita mau belajar. Baca sama-sama dengan saya 13, 3, 2, 1.
Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan lama lagi kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Apa tips dari firman lewat Nabi Musa? Bagaimana kita menghadapi situasi yang segala buntu? Next slide saya. Kuncinya adalah perkataan Musa. Dia bilang apa saudara? Pertama, jangan takut. Jangan takut. Yang kedua apa? Berdiri tetap. Ketiga dia bilang apa? Lihat keselamatan yang akan Tuhan. Yang akan, jadi dia Musa bilang, berharap sama Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan sekalipun kamu lagi terjepit hari ini. Amin saudara. Ini kuncinya pertama, jangan takut. Saudara lagi hadapi apa hari ini? Saya berharap saudara kita corona ini tidak diliputi ketakutan. Kalau saya pribadi saya pakai masker itu karena saya ikut protokol. Amin. Itu peraturan. Saudara nggak perlu takut. Tadi WL juga udah terus menyinggung itu. Itu saya sepakat sekali. Ingat saudara, tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menyentuh kita tanpa seizin Tuhan. Amin. Saudara baca itu di 1 Yohanes, banyak bahasan tentang itu. Roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Jangan takut. Ketakutan melumpuhkan iman kita, saudara. Kuasa Tuhan akan terhalang karena ketakutan yang menguasai kita. Nah, saya akan bahas sedikit tentang ketakutan ini, kita cukup banyak. Mari kita lihat Alkitab kita. Coba kita buka Mazmur 37, bagaimana teladan dari Raja Daud menghadapi segala ketakutan. Maafkan saya, Mazmur 27 ayat 1 dan seterusnya. Yuk baca sama-sama di depan sama saya saudara. 3, 2, 1. Dari Daud. Tuhan adalah dan kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus terus? Ya terus boleh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku. Amin saudara. Kepercayaan kepada Tuhan menguatkan hati kita untuk kita tidak takut. Terus saudaranya kita buka lagi Mazmur 56. Kita butuh membaca terus firman dengan bersuara untuk menguatkan hati kita, telinga kita mendengar, dan iman kita boleh timbul. Ini ketika, Pak, Bapak jangan munafik, Bapak nggak pernah takut. Iya betul, kita pernah secara manusia takut, ada ketakutan, tapi tidak dikuasai oleh ketakutan. Begitu ya. Ayat 4, Mazmur 56 ayat 4. Yuk kita baca terus, ini yang menguatkan kita. 3, 2, 1. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Saudara baca-baca terus, ini tentang bagaimana pernyataan iman dari Raja Daud. Mengalami, bukan dia nggak pernah mengalami masalah. Dikatakan dia dikepung musuh, ya kan, beribu-ribu menyerbu dia. Tapi bagaimana dia katakan, aku tidak takut karena ada Tuhan. Amin saudara. Jangan dikuasai ketakutan. Jangan izinkan ketakutan menguasai saudara. Izinkan firman itu yang menguasai saudara. Izinkan roh Allah menguasai hidup kita. Nah, bagaimana Pak bisa mengatasi ketakutan? Next slide saya. 2 Timotius 1 ayat 12.
Belum. 2 Timotius 1 ayat 12. Ini adalah kunci bagaimana saudara bisa mengatasi ketakutan. Dari perkataan Rasul Paulus, bagaimana dia mengalami berbagai hal yang sangat-sangat melemahkan dia, tapi dia tetap kuat dalam Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 12. Yuk baca sama-sama 3, 2, 1. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kuncinya adalah pengenalan saudara akan Tuhan. Amin. Rasul Paulus katakan aku nggak pusing sama itu. Kalau saudara baca ya dalam Korintus, penderitaan-penderitaan dia luar biasa. Tapi dibilang itu nggak melemahkan aku, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi saudara bisa mengatasi ketakutan adalah dengan saudara mengetahui Tuhan saudara, dengan mengetahui pencipta saudara, dengan mengetahui juru selamat saudara. Amin. Itu sebabnya Yesus katakan Matius 6, jangan khawatir dengan apa yang saudara makan minum. Lihat burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tapi mereka dikasih makan sama Tuhan. Bukankah saudara kita manusia lebih berharga dari burung-burung itu? Amin saudara, jangan takut ya. Itu kunci pertama. Kembali ke slide, dikatakan setelah takut berdiri tetap. Jadi saudara harus tetap kuat. Ya, berdiri itu lambang siap. Duduk itu santai. Siap. Jadi saudara tetap kuat, tetap tetap saudara punya dasar saudara berdiri atas firman. Dasar saudara untuk tetap kuat dalam pijakan akan janji-janji Tuhan. Ya, kuat saudara. Kemudian berharap. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Iblis kalau dia bisa, apa sih yang iblis curi? Iblis curi hati kita, pengharapan kita, rasa gairah kita sama Tuhan. Kalau dia tidak bisa curi itu, dia pasti akan kalah. Tapi kalau dia bisa curi gairah kita, pengharapan kita, dia bisa menang. Makanya saudara dalam situasi ini, jangan berhenti berharap. Amin. Jangan padam pengharapan saudara. Tetap berharap sama Tuhan. Itu yang Musa katakan. Lihat apa yang akan Tuhan perbuat. Berharap sama Tuhan. Jangan pernah saudara mulai kendurkan pengharapan. Tetap kuat dalam pengharapan. Berdiri, jangan takut, berdiri dan tetap berharap. Amin. Itu yang pertama ya. Ya kita lanjut. Yang kedua adalah situasi krisisnya ada di next. Satu, pertama jangan takut itu ya. Dua, tragedi Ziklag. Apa sih tragedi Ziklag? Saudara pernah baca cerita ini? Kalau belum, yuk kita baca sama-sama. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Ini situasi krisis yang kedua yang dialami. Nah ini yang Raja Daud itu saudara. Dia bukan cuma nulis tanpa pengalaman, dia menulis dengan pengalaman hidupnya. 1 Samuel 30. Untuk mempersingkat waktu saya akan bacakan saja saudara ayat yang ketiga. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Empat, saya bacakan buat saudara. Maka menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saya jelasin dulu situasinya. Daud lagi pergi perang sama pasukannya, saudara. Waktu itu dia lagi bela tentang Raja Akis. Tapi suruh pulang, ya udah pulang. Waktu dia perang, ternyata kota yang ditinggalkannya ada istri dan anaknya diserbu sama musuh orang Amalek, gitu ceritanya saudara ya. Lantas ditawan, dibawa kabur, semua kotanya dibakar habis. Apa yang terjadi? Daud pulang lihat ke rumahnya, ke kotanya. Wow, saudara. Pusing 7 keliling, bukan pusing lagi, sangat-sangat menderita. Dikatakan mereka menangis dengan suara nyaring sampai nggak bisa lagi menangis lagi. Saudara pernah mengalami hari-hari seperti itu? Situasinya saudara, wow saudara, mengalami kehilangan yang begitu sangat besar. Mungkin usaha saudara lagi dicuri, mungkin anak, mungkin keluarga kita seolah-olah lagi diambil
ditawan sama musuh saudara, sama orang Amalek. Padahal kita tanpa kendali kita, karena waktu itu Daud itu lagi perang saudara ya. Situasi yang sangat-sangat gawat. Tapi saudara, kita baca sama-sama bagaimana Daud bersikap. Ayat 6, yuk baca sama-sama tentang hal ini. 3, 2, 1. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi ini kuncinya, sekali lagi baca kuat, 1, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ini kunci yang kedua. Saudara mengalami krisis, ini krisis kehilangan. Ya, sama seperti Daud kehilangan istri, anak. Sesuatu yang dikasihi saudara. Gimana kuncinya? Next, bilang sama-sama yang kedua, menguatkan kepercayaan. Bilang sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3, menguatkan kepercayaan. Ketika segala sesuatu tampak seperti yang di luar jangkauan saudara nggak ngerti apa yang terjadi, nggak ada jalan lain saudara. Selain saudara, ya ada pilihannya. Entah saudara akan terus menangis terus, sama seperti Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Entah saudara ambil tindakan seperti Daud yang tertulis, dia kuatkan hatinya dan dia menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Daud berdiri, kalau saudara baca. Tadi yang kita baca ya, yang kisah Musa juga. Berdiri, buat keputusan. Saudara bangkit. Dan saudara Daud ini kisahnya dia kejar. Dan akhirnya dia dapatkan kembali semua utuh. Bahkan berkelimpahan. Karena jaran-jaran musuh orang Amaleknya juga diambil sama Daud. Saudara. Inilah pelajaran dari Alkitab tentang bagaimana menghadapi krisis. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, kuatkan kepercayaan saudara. Jadi ketika semua terjadi tidak seperti apa yang saudara bayangkan, di luar jangkauan saudara, mari kita kuatkan hati kita, kepercayaan kepada Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita 1 Yohanes 5, 4-5. Enggak ada jalan lain saudara, selain saudara berdiri dengan iman. Saya pernah dengar satu kisah, seorang teman curhat sama saya. Dia bagaimana mengalami situasi yang enggak enak gitu ya. Tapi saya cuma bilang, ya enggak ada lagi, selain kamu tetap kuat beriman. Yuk, sama-sama di depan ada. 3, baca semua. 3, 2, 1. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia apa? Iman kita. Apa yang mengalahkan dunia? Iman. Apa yang mengalahkan dunia? Iman. Kepahitankah saudara? Kesesakankah saudara? Enggak bisa mengalahkan saudara. Kalau saudara beriman sama Tuhan. Amin. Tetap berdiri. Enggak bisa. Tapi kalau iblis sudah bisa ambil iman saudara, iblis bisa ambil curi firman dalam hati saudara, ya saudara bisa kalah. Tapi kalau saudara tetap kuat, saudara bilang, Tuhan, saya nggak ngerti apa yang terjadi, tapi saya akan tetap percaya kepadamu. Makanya ada lagunya tercipta. Saat ku tak melihat, saat ku tak mengerti, namun tetap ku pegang. Amin. Beresin. Pengharapanku hanya. Amin saudara. Tetap pegang Tuhannya sekalipun belum mengerti. Next, lanjut dengan cepat. Krisis yang ketiga yang kita bisa lihat adalah Daud menguatkan kepercayaan. Ketiga, kisah kekeringan 3,5 tahun. Waktu zaman siapa ini saudara? Yuk, 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Saya harus kejar waktu ya, udah jam lumayan ini. 1 Raja 17. Ya, sebenarnya kalau cukup waktu kita bisa baca, tapi saudara bisa baca di rumah ya. Saudara mungkin bisa mengingat-ingat ini. Saya langsung aja, ini kisah tentang Elia. Ya, waktu itu lagi zaman Raja Ahab, saudara. Raja yang lalim, dan Elia sebagai nabi Tuhan menubuatkan sesuatu. Dikatakan
Saya bacakan satu. Lalu berkatalah Elia ke orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau aku katakan. Jadi ceritanya terjadi kekeringan 3,5 tahun, gitu ya saudara ya. Nah, apa yang terjadi? Ini krisis, ya, nggak ada air, nggak ada hujan, mau gimana? Pasti kering. Makanya saudara baca ayat seterusnya, itu mengalami kekeringan. Janda di Sarfat itu mereka udah kepayahan gitu saudara ya. Nah, tapi apa yang dilakukan? Yuk, teladannya kita langsung aja buat cepat. Ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalan ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Lanjut ayat 5. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Dah. Next slide saya. Teladan Elia, bagaimana dia luput dari krisis. Waktu itu kekeringan, tapi dia tetap dipelihara Tuhan, dia diluputkan Tuhan. Kuncinya adalah dia terima firman dan dia lakukan. Tadi yang kita baca ya. Lalu ia pergi dan dia melakukan seperti firman Tuhan. Jadi kunci ketiga bagaimana kita luput dari krisis, saudara harus punya perbendaharaan firman Tuhan. Logos yang tertulis ini. Amin. Dan itu akan, ketika ini saudara punya simpanan firman, itu akan jadi rema dalam situasi-situasi krisis dalam hidup saudara. Saya mau sampaikan, tidak ada keuntungan kalau tidak ada simpanan. Sekali lagi, tidak ada keuntungan kalau tidak ada simpanan. Ini bisa terjadi dalam manapun. Kita lagi situasi, kalau kita nggak ada simpanan gimana? Saudara sakit, saudara nggak ada asuransi gimana? Nggak ada BPJS gimana? Saudara kerugian. Makanya kita harus punya simpanan. Simpanan apa dalam perbendaharaan rohani kita? Simpanan firman. Dan ini akan Roh Kudus pakai. Dia akan pakai firman ini dalam hidup kita, dalam hati kita kalau kita menyimpannya, menjadi solusi jalan keluar bagi situasi yang kita hadapi. Amin saudara. Masalahnya orang Kristen nggak banyak simpan firman. Coba ditanya saudara apa ayat-ayat hafalan, mungkin kita nggak terlalu banyak memperhatikan. Seberapa kita serius sama firman? Seberapa kita sungguh-sungguh mempelajari firman saudara? Atau jangan-jangan kita sudah mulai lalai dengan firman Tuhan. Dan gak heran kita terus tergulung dalam krisis ini. Dalam pengalaman saya, dalam situasi-situasi berat, sungguh saudara, firman ini yang menghiburkan saya. Firman ini memberi saya pencerahan, kalau bahasanya insight-insight baru. Sehingga kita bisa tampil sebagai pemenang. Amin. Saya gak banyak-banyak bahas, tapi intinya saudara mengerti. Banyak baca firman. Mulai hari ini putuskan diri saudara, buat keputusan, saudara akan bertekun dalam firman. Bilang sama Tuhan, sama diri saudara sendiri, Tuhan, saya mau hari ini, saya punya simpanan firman-Mu. Amin. Supaya kita bisa menang terhadap masalah. Mari anak-anak muda, bekali diri Anda dengan firman. Ini saudara-saudara bekali dengan firman. Komitmen, baca pagi, baca malam, ya tambah siang kalau saudara bisa sempatkan. Mazmur 119 ayat 11, saya ambil ini kutipan ini. Banyak ya tentang hal ini banyak, tapi kita harus next supaya kita beres semua. Mazmur 119, yuk bilang sama-sama. 3, 2, 1. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa. Kalau kita punya firman saudara, firman ini akan mengarahkan kita. Itu Roh Kudus pakai. Dia cari-cari dalam hati kita. Ya kok nggak ada ya? Dalam situasi masalah kita ngomong kata-kata yang negatif. Kata-kata yang tidak membangun. Tapi kalau kita ada firman, itu akan mengarahkan kita kepada jalan-jalan kemenangan. Amin. Next, yang keempat. Krisis apa lagi nih? Penyerbuan komplotan besar-besaran yang tidak berimbang. Nah, ini ngeri saudara ya kisahnya ya. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 3. Kisah siapa ini kira-kira lagi krisis? 2 Tawarik 20. Kalau saudara bisa buka dan bisa baca di situ adalah kisah tentang kerajaan Raja Yosafat.
Saya langsung latar belakangnya aja dengan cepat. Waktu itu kerajaan Yosafat itu dikepung sama musuh. Bani Amon, Bani Moab gabung. Ini musuh bebuyutan gitu ya saudara ya. Gabung, Alkitab kasih tahu seperti belalang mereka. Waduh, ini gawat darurat gitu ya situasinya saudara ya. Coba kita buka yuk, ayat 2, saya baca ayat 2 sedikit ya. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dan dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Tapi saya mau saudara perhatikan di ayat yang dan ketakutan mereka, wah ini gimana nih, tapi mereka cari Tuhan. Ayat 12 ini yang menjadi ayat patokan kita. Kita baca sama-sama ayat 12. Yuk baca sama-sama 3, 2, 1. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Ini saudara, yuk baca dengan lantang 3, 2, 1. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Amin. Inilah poin yang bisa kita ambil dalam krisis diserbu sama musuh. Ini saudara lagi situasi apa? Waduh, sama kayak Raja Yosafat. Tuhan kami nggak tahu harus gimana lagi. Saya nggak tahu deh harus gimana. Udah angkat tangan, udah nyerah. Tapi saudara ambil satu sikap sama seperti Yosafat yang dibilang, kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin saudara. Next slide saya. Mata tertuju artinya apa? Artinya apa yang saudara perhatikan. Lagi situasi, saudara lagi terlibat utang piutang. Apa yang saudara perhatikan? Saudara itu, aduh gimana saya ini ya ngatasinnya? Aduh gimana ya saya ini ya? Harus gimana? Aduh gimana ya? Ya, mari coba alihkan pandangan saudara, alihkan fokus saudara kepada Tuhan yang sanggup membebaskan. Jangan sama masalah saudara. Biarkan Tuhan yang menolong menyelesaikan bagi saudara. Amin. Ya, makanya di Ratapan 3 ayat 19 ini kita baca. Jadi tiap satu kasus kita ambil ininya ya, ayat-ayatnya untuk kita bisa sebagai bekal. Ratapan 3 ini kisah tentang kesedihan. Saudara baca, Ratapan ini tentang bagaimana yang Nabi Yeremia mengalami kesedihan karena situasi bangsa Israel waktu itu, ya. Nah, ini menjadi teladan buat kita juga ya. Ratapan 3, apa sih yang dia lakukan ketika dia mengalami kesedihan? Ayat 19, yuk kita baca sama-sama aja ini, ayat 19. 3, 2, 1. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Terus? Tertekan dalam diriku. Terus, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. 2. Jadi Yeremia kasih tahu, inilah yang aku perhatikan. Aku lagi sengsara, aku lagi kesusahan, aku kayak keracunan. Aduh, pedih hatiku. Situasi yang genting. Tapi saudara, ini yang aku perhatikan. 2. Apa yang dia perhatikan? Baca. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, terus selalu baru. Amin. Amin. Apa yang saudara perhatikan situasi genting saudara? Jangan perhatikan masalah-masalahnya lagi. Jangan perhatikan sama, waduh gimana nih? Berita-berita gimana nih ya? Waduh, ya itu hanya saudara tahu aja. Saya dalam dunia bisnis ya harus tahu juga gitu ya. Tapi itu bukan yang menjadi perhatian kita. Wah, detail kita ini gimana. Jangan.
Apalagi saudara perhatikan yang nggak berguna, saudara perhatikan gosip-gosip lah apa, itu sama sekali nggak penting. Tapi mari Alkitab katakan dalam situasi ini, Yosafat bilang, Tuhan saya nggak tahu gimana, tapi mata saya tertuju kepadamu. Amin. Yeremia katakan, ini aku perhatikan, kasih setia Tuhan yang tak pernah habisnya. Aku percaya Tuhanku Tuhan yang baik. Aku kenal dia Tuhan yang tidak pernah rancangkan rancangan yang jahat dalam hidupku. Amin. Perhatikan itu, kasih setia Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita. Makanya di Perjanjian Baru katakan Yesus, Bapa mana yang memberikan batu pada yang minta roti? Anak-anak yang minta roti dikasih batu? Nggak ada. Kamu yang jahat aja kamu tahu bisa berbuat baik, apalagi Bapa yang di sorga. Perhatikan kasih setia Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir adalah, tadi udah 4 perjanjian lama, saya mau cek perjanjian baru. Situasi krisis perjanjian baru. Yuk next. Kisah kemelut 5.000 orang. Saudara tahu kisahnya apa nih kira-kira? 5 roti dan 2 ikan ya. Yohanes 6 ayat 5 sampai 6. Ini juga krisis saudara. Waduh, ini Yesus ini gimana ini? Lagi habis pelayanan, orang malah disuruh kasih makan. Ini krisis saudara ya. Ayat 5 saya bacakan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka yang dapat makan? Perhatikan 6. Ini sebelumnya kita perhatikan ini. Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara tahukah saudara, krisis ini Tuhan izinkan untuk Tuhan menguji saudara bagaimana respon saudara terhadap krisis. Saudara perhatikan, krisis ini nggak akan menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Justru krisis dipakai Tuhan untuk Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Amin. Supaya saudara benar alami, sungguh engkau Tuhan yang hidup. Nah hanya yang Tuhan mau adalah Tuhan mau lihat bagaimana respon saudara terhadap krisis yang saudara alami. Dalam bahasa lain Yesus menguji si Filipus ini. Coba, ayo Filipus, gimana nih? Saudara perhatikan. Yesus ayat 6 tadi. Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia. Bukan memberi cobaan ya, tapi maksudnya untuk pengen tahu nih si Filipus nih gimana nih. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Percaya deh, Tuhan sudah punya jawaban buat masalah saudara. Amin. Tuhan sudah punya solusi. Dia Allah yang terlalu besar buat hanya masalah hidup kita seorang. Dia Allah yang mengatur seluruh alam semesta kok. Tapi kalau izinkan dia terjadi itu, masalah itu, dia pengen tahu bagaimana respon kita. Saudara dalam sakit, ekonomi atau apapun, hanya Tuhan mau tahu aja. Apakah saudara tetap melekat sama Tuhan? Yuk, kuncinya dari Yesus adalah bagaimana situasi ini. Ayat yang ke-11. Ini kuncinya. 3, kita baca saja sama-sama. 3, 2, 1. Lalu Yesus mengambil roti itu, ngapain? Mengucap syukur. Ya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Dan kita tahu kisahnya, mereka makan dengan sangat kenyang, mereka kelimpahan, bahkan sisa 12 bakul. Yang kelima adalah mengucap syukur. Dalam situasi saudara, jangan lupa mengucap syukur. Ingat, masih ada Tuhan dalam hidup saudara. Bukan mengucap syukur atas segala hal yang terjadi, bukan. Tapi dalam segala hal, dalam segala peristiwa, saudara mengucap syukur bahwa masih ada Tuhan yang menopang saudara. Amin. Masih ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan saudara. Masih ada Tuhan yang siap membela saudara. Masih ada Tuhan yang siap memberikan pertolongan bagi saudara. Mengucap syukur jangan lupa. Walaupun situasi krisis. Saudara lagi apa? Apa yang ada pada saudara? Kayaknya sederhana kecil gini. Mengucap syukur. Saudara dapat hasil omset berapa? Mengucap syukur. Situasi saudara gimana? Mengucap syukur. Dalam segala hal Tuhan masih punya cara. Amin. 1 Tesalonika 5:18. Ayat terakhir. Ayat hafalan ini ya, sudah harus hafal sebenarnya.
3, 2, 1. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Jangan lupa mengucap syukur. Yesus, waduh ini gimana 5.000 orang cuma ada 5 roti. Ucap syukur. Dan mujizat terjadi. Saya akan tutup dengan satu video, hanya 2 menit. Ini next slide saya dulu, Pak Yohan, slide saya terakhir. Jadi kita belajar ya, pelajaran 5 kisah krisis. 1 apa? Jangan takut, berdiri, berharap. 2, kuatkan kepercayaan. 3, cari firman, lakukan. 4, mata mandang Tuhan. 5, mengucap syukur. Videonya tolong. Musik siap ya. Biasa. 2,5 menit saja tentang mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Dia Allah yang tidak berubah. Terima kasih Tuhan. Ini situasi terjepit, bagaimana? Kata Tuhan, jangan takut, lihatlah keselamatan yang Tuhan berikan. Ingat ya, Musa berkata-kata, pakai firman untuk menciptakan segala hal yang terjadi dalam hidup saudara. Wow. Perbuatannya ajaib, kuasanya di mana-mana. Hikmat Tuhan. Mereka berjalan kanan kirinya tembok. Musuh mencoba mengejar. Dicatat ada 600.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan tepat ketika semua sudah lewat, air berbalik kembali. Wow. Dia berkuasa, dia ada kedaulatan atas segala sesuatu. Dan di sini mulai namanya rebana. Tamborin dimulai dari sini. Tentang kekaguman akan perbuatan Tuhan. Tundukkan kepala saudara, kita akan meresponi firman. Mungkin saudara berkata, Pak, Bapak nggak tahu masalah saya begitu berat. Pak, Bapak nggak tahu masalah saya sudah begitu lama dan sudah begitu terlalu jelimet. Nggak ada jalan keluar. Tapi saya hanya mau berkata sebagai hamba Allah. Allah kita tetap sama. Allah kita tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia bertahta di atas tahta yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Dan Allah itu juga yang sanggup menolong kita. Allah yang membelah lautan. Allah yang sanggup mengacau balaukan segala musuh. Membuat perbedaan. Ya saudara, mari. Apapun situasi saudara, datang sama Tuhan hari ini. Bawa. Dan lihat bagaimana dia bekerja dalam hidup saudara. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami di sini. Dengan segala situasi. Kami percaya Engkau yang menolong. Engkau yang masih mampu melakukan, menerobos semua masalah-masalah kami. Haleluya.
Pemuji boleh bantu saya angkat pujian ini. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah, katakan besar kuasanya. Dahulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya, sekarang dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah, tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama. Yesus Allahku, haleluya, besar kasih-Mu. Dahulu, sekarang, dahulu, sekarang, dan sampai kasih-Nya tak pernah berubah. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup. Haleluya Tuhan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Jadi masalah apa yang saudara hadapi hari ini? Kesehatankah? Sakit penyakitkah? Ekonomi saudarakah? Hubungan keluargakah? Apapun yang saudara alami, hari ini Allah hadir. Dan Dia memandang dari sorga memperhatikan saudara. Hanya ambil teladan yang Alkitab ajarkan kepada kita. Pertama, jangan takut. Tetap berdiri dan berharap sama Tuhan. Sekali lagi, jangan hilang pengharapan saudara. Kedua, kuatkan hati saudara. Kuatkan hati saudara. Atau saudara sedang dikepung musuh. Wow, tagihan bertubi-tubi, aku bagaimana melunasi? Saudara terlibat utang piutang. Mari pandang Tuhan. Fokus kepada Dia, Sang Pemberi solusi. Atau selama ini mungkin saudara lupa mengucap syukur. Mulai bersyukur. Dia Allah yang baik. Dia tidak pernah tinggalkan. Mari hari ini, mari datang mendekat sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan saudara berdoa, ungkapkan isi hati saudara sama Tuhan. 1-2 menit saudara ngomong, bicara sama Tuhan. Tuhan, aku di sini. Benar aku lagi krisis. Tapi terima kasih buat firman-Mu. Memberikan aku jalan, kemenangan, kebangkitan iman. Udah aku boleh melangkah dalam jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua menyembah Tuhan, pemusik menyembah Tuhan, yuk. Oh Yesus Tuhan, mulialah. Haleluya. Yesus, angkat pujian dengan iman. Katakan dahulu, sekarang, sampai selamanya Kau tak berubah Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu tak berubah, kuasa-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Namanya Yesus, besar kasih-Nya. Haleluya, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Syakatara manaka ratakara shikitara shilaka. Kara manaka rash. Tak pernah mari sedang kita bangkit berdiri sama-sama, katakan ya sanggup, Yesus sanggup. Kau sanggup melakukan perkara yang besar Tuhan.
Haleluya. Engkau sanggup Tuhan. Dia sanggup. Yesus sanggup. Oh, memulihkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Angkat tangan saudara, katakan, Dia sanggup. Santa pada hamba Tuhan Bapak Gembala. Susah melakukan perkara yang besar. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan berbicara di saat yang tepat, di saat kami menghadapi persoalan berat, di saat kami menghadapi pergumulan, kami tidak tahu kemana kami harus mencari pertolongan. Karena mereka pun sama-sama mengalami kesulitan seperti kami. Sekarang kami tahu sumber kekuatan, sumber perlindungan, sumber pertolongan kami hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama yang sungguh-sungguh mengasihi kepada kami. Dan kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Terima kasih buat firman yang mereka didengar. Biarlah Tuhan menteraikan firman itu di dalam hati dan pikiran kami. Mungkin kemarin kami tidak punya cukup waktu untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Barulah sampai ketika Tuhan tegur kami lewat persoalan. Kami terkejut, kami panik, tetapi bersyukur Tuhanlah jawaban kami. Engkau melihat siapa kami yang saat ini sedang mengalami persoalan. Tidak terkecuali siapapun kami. Bapa, kami minta ampun. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami, Tuhan. Siapapun yang datang kepada Tuhan, baik jemaat yang ada di rumah yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini, biar firman Tuhan meneguhkan iman kami bahwa hanya kepada Tuhan kami berseru. Dan kami percaya hanya daripada Tuhan pertolongan itu datang. Tuhan Yesus, kalau saat ini kami datang membawa pergumulan dalam rumah tangga kami, dampak daripada COVID-19 ini mungkin mengganggu keharmonisan rumah tangga kami. Kami bingung, kami panik. Bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga kami? Engkau Allah yang Maha Kasih. Berikan kepada kami pelaku keluarga Tuhan sikap hati yang mau seperti hatinya Tuhan. Mau saling mengasihi, mau saling mengalah, mau saling menerima satu sama lain apa adanya. Dan kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan teduhkan badai ini. Tuhan teduhkan badai itu yang seringkali berkecamuk dalam rumah tangga kami. Sekarang kami tahu cara
sumber segala berkat, sumber segala pertolongan. Kami rindu suami dengan istri boleh hidup rukun kembali. Orang tua dengan anak boleh saling mengasihi, saling menghormati satu sama lain. Menantu dengan mertua boleh saling mengasihi dengan bijaksana. Adik dengan kakak boleh hidup rukun. Karena bukan kebetulan Tuhan persatukan kami dalam satu keluarga, supaya hidup keluarga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kalau kami saat ini datang dengan masalah sakit penyakit, terlepas dari keadaan virus COVID-19, penyakit itu memang sudah ada di dalam dunia ini, dan memang sakit penyakit itu Tuhan izinkan supaya kami disiplin menjaga kesehatan kami. Bapak, kalau ada di antara jemaat saat ini yang sedang mengalami kelemahan tubuh dalam bentuk apapun, kami teringat seorang saudara kami yang sudah divonis stadium 4. Tuhan, dokter hanya bertindak seadanya. Obat-obatan yang diberikan juga mungkin hanya seadanya. Tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Yang sakit di sini, yang di rumah, nama-nama yang tertulis di warta jemaat, kami beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Mungkin anggota saudara, anggota rumah tangga, keluarga saudara, handai tolong yang saudara tahu, di dalam nama Yesus Tuhan berkuasa. Mujizat Tuhan masih ada. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan ampuni, dan Tuhan berikan. Kami percaya kebesaran nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau saat ini kami sedang bergumul dengan masalah ekonomi, virus corona ini membawa dampak yang luar biasa untuk perekonomian, bukan saja di Indonesia, mungkin di mana-mana di banyak negara mengalami kesulitan. Kemarin kami lengah, kami merasa kuat, bisnis kami merasa begitu hebat. Sekarang kami tahu, tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Untuk itu Bapa, kami percaya Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau Allah pemurah. Ampuni kalau sepanjang kemarin ketika berkat itu melimpah dalam hidup kami, kami tidak tahu apa yang kami harus perbuat sesungguhnya. Yang kami pikirkan hanya bagaimana memperbesar kerajaan kami. Kami lupa pada bagian-bagian yang kepunyaan Tuhan. Kami lupa kami harus memuliakan Tuhan dengan harta kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Tuhan, Engkau berkuasa, tidak menurunkan hujan 3,5 tahun, tapi Tuhan juga berkuasa untuk memelihara anak-anak Tuhan. Amen. Untuk itu, pagi hari ini kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, pintu-pintu berkat yang tertutup Tuhan buka pagi hari ini. Kembali Tuhan buka pintu berkat yang baru untuk jemaat, supaya setiap jemaat Tuhan tidak bisa menyangkal. Oleh karena Tuhan, oleh karena Tuhan, oleh karena Tuhan kami boleh terpelihara jasmani kami, keluarga kami, rumah tangga kami. Kami terpelihara oleh karena kasih dan kebesaran Tuhan. Engkau pulihkan usaha pekerjaan jemaat, bisnis anak-anak, bahkan Tuhan terus angkat
jemaat untuk naik dan bukan turun. Oh, jadikan jemaat menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau kemarin kami sempat bimbang ragu, kami sempat takut, kami tidak tahu kemana kami mendapat pertolongan hari ini. Pagi hari ini Tuhan adalah jawaban kami. Meteraikan firman itu di dalam hati dan pikiran kami. Anak-anak jemaat yang sementara ini harus belajar di rumah. Dalam situasi tidak menentu kapan anak-anak akan boleh kembali ke sekolah. Kami percayakan semua kehidupan kami dengan anggota keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan adalah jawaban bagi anak-anak kami. Tuhan cukupkan dana yang dibutuhkan untuk setiap pembiayaan sekolah anak-anak kami. Tuhan memberkati hamba Tuhan, Bapak Pendeta Tantomo. Lengkapi kami. Tambah-tambahkan hikmat-Mu, marifat-Mu. Dari mana pun hamba-Mu kesempatan menyampaikan firman Tuhan dan kebenarannya. Banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, bahkan diselamatkan. Memberkati keluarganya, istri dan anak-anak itu berkati jemaatnya di Pelabuhan Ratu. Supaya jemaatnya boleh bertumbuh, bertambah dan tetap setia melayani Tuhan. Pergumulan hamba juga Tuhan campur tangan. Usaha pekerjaan Tuhan campur tangan supaya satu keluarga besar hamba ini boleh terpelihara, tetap sehat. Papa mamanya, kakak-kakaknya, kakak ipar. Ya, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan hamba. Terima kasih Bapak. Permuliakanlah nama Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Baik, silakan duduk kembali. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Ya saudara, yang saya dapatkan bahwa anak-anak Tuhan tidak kebal terhadap krisis. Anak Tuhan juga tidak kebal terhadap corona, gitu ya. Tapi ada satu pesan yang boleh disampaikan kepada kita, bahwa kita bisa menang di atas penyakit, menang di atas krisis. Amin saudara. Masih ingat tema firman Tuhan tahun ini? Tahun ini adalah tahun pemulihan, gitu ya. Kalau kemarin-kemarin tahun kemenangan, tidak ada kemenangan tanpa peperangan, tidak ada pemulihan tanpa ada sebuah proses. Berarti ada sesuatu yang salah nih yang harus dipulihkan, gitu ya. Nah, di awal tahun kita sudah diperhadapkan dengan corona, tapi kita tahu dengan iman kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan semua. Amin saudara. Ya, jangan takut, kita boleh tetap, iman kita boleh tetap tertuju kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan memberikan persembahan, dan pastinya persembahan yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Kami panggil yang bertugas, langsung saja memberikan. Ya, sebelum persembahan kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti saudara berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Dengan segala kerendahan hati Bapa, pada saat ini kami akan memberikan sebagian berkat yang daripada-Mu. Kiranya persembahan ini dapat berkenan juga di hadapan-Mu Tuhan, dan dapat dipergunakan untuk kebutuhan gereja kami ini sebagaimana mestinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau bawa persembahan kita, persembahan yang terbaik kepada Tuhan.
sudah memberikan persembahan yang terbaik pastinya buat Tuhan. Dan terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Semoga semua boleh menjadi berkat. Ya, kita langsung saja ke warta Jumat. Baik, sepertinya tidak ada pengumuman yang terlalu urgent. Hanya saja kami sampaikan bahwa minggu depan masih ketemu di ibadah yang sama, dalam situasi dan kondisi yang masih sama. Tapi mudah-mudahan sukacitanya berubah jadi lebih luar biasa lagi. Amin saudara. Ya, jadi kita tetap hadir minggu depan pukul 7 ya, dengan suasana-suasana tentunya yang lebih luar biasa. Baik, itu aja. Ya, ada tambahan sedikit. Saya mau bertanya, apakah ada yang baru hadir untuk pertama kali pada pagi hari ini? Kalau ada, boleh angkat berdiri. Siapa namanya, Dek? Nama saya Tuan Setepu Pak. Asal Asal dari Medan. dari Medan. Pekerjaan Pekerjaan pedagang Pak. pedagang. Begitu. Diusahakan minggu depan kami tunggu lagi ya. Ya. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tanpa Bapak Ibu sadari di tengah-tengah kita kehadiran tamu dari Kota Bogor, yaitu Bapak Buyung dengan Ibu Susan. Sebetulnya Pak Buyung dahulu kala ceritanya penduduk Sukabumi juga, ya Pak ya. Karena sudah lain hal beliau pindah ke Bogor. Saya minta Bapak Ibu boleh berdiri. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu. Kiranya berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu sekeluarga. Amin. Jadi doakan kalau Tuhan izinkan, kita akan mulai kembali ibadah hari Rabu, tapi dalam bentuk YouTube. Tidak hadir ke tempat ini hari Rabu dalam bentuk YouTube. Karena apa? Untuk melayani jemaat yang anak-anak dan jemaat yang lansia. Jadi saya ditegur kemarin sama Bapak Saudara, prinsip kenapa di Bandung belum bisa menyelenggarakan ibadah seperti kita, masih terus harus melalui YouTube. Karena di Bandung Bapak Gembala berprinsip ibadah itu, pemberitaan firman, pelayanan itu harus adil. Balita, anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, keluarga muda, sampai kepada yang dewasa tua harus mendapat firman. Tapi kendalanya bagaimana mereka hadir ke gereja? Karena di Bandung ada jemputan seperti kita. Kalau pakai angkot, bagaimana nanti kalau diangkut tertular? Terus bagaimana orang usia lanjut yang katanya tubuhnya rentan? Jadi masih timbang-timbang. Ada yang setuju segera diselenggarakan bulan Juli, ada yang tidak setuju. Beliau tanya kepada saya, kalau Pak kita bagaimana? Saya bilang kita berjalan. Terus lansianya di mana? Lansianya untuk sementara di istilahnya apa? Bukan tidak boleh, diistirahatkan dulu saja. Sama anak-anak sekolah minggu sama remaja batas 15 tahun ke bawah, 60 ke atas. Sementara kalau bisa ibadah itu harus adil. Saudara setuju kalau ibadah itu harus diberikan adil kepada setiap jemaat? Cuma 2 orang yang jalan. Bagaimana? Setuju nggak? Jadi tolong doakan supaya hari Rabu YouTube bisa keluar lagi untuk semua jemaat Tuhan, khususnya untuk anak-anak sekolah minggu, remaja, sampai orang-orang dewasa tua. Ya, doakan saja supaya kita persiapkan kembali
Caranya, aturannya bagaimana? Terima kasih. Oh iya, untuk konseling juga sementara ini masih ditangani lewat telepon atau handphone, tetapi ada beberapa yang datang ke rumah, saya datang terima. Kalau kondisi sudah sangat mendesak, boleh datang ke rumah. Terima kasih. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang semua jemaat boleh bangkit berdiri. Kita tetap mengundang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Dimanapun kita berada, kita tetap berpaut kepada Tuhan. pagi hari ini kembali kami datang kepada Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan kembali sudah memberkati kami. Kami yang kemarin lemah, kami yang kemarin goyah, pagi hari ini kami mendapatkan kekuatan kami. Kami boleh diberkati dalam pujian dan penyembahan karena Kau hadir di dalam pujian dan penyembahan. Dan kami juga sudah kembali diberkati, dikuatkan, dihiburkan lewat firman Tuhan. Tuhan sudah melawat kepada kami satu persatu, baik kami yang ada di sini maupun kami yang ada di sini. Tolong Bapa, menjalani hari-hari di depan. Kami tidak mau takut lagi, kami tidak mau gentar lagi, kami tidak mau panik lagi, karena kami tahu Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan kami. Terima kasih Engkau melihat setiap jemaat yang sudah setia ambil bagian dalam persembahan. Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang sudah ambil bagian maupun yang belum bisa ambil bagian, baik dalam persembahan untuk kas gereja maupun yang sudah setia dalam memberikan persembahan persepuluhan, yang sudah setia memberikan persembahan khusus. Tuhan, hamba memohon demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan,
balaskan kepada jemaat. Balaskan kepada jemaat dengan berlipat-lipat kali ganda. Sesuai dengan kekayaan, sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Karena Tuhan Allah yang tidak pernah kalah dalam ini. Tuhan Allah yang tidak pernah berhutang kepada kami. Bahkan pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan berkenan, kami kembali boleh menyelenggarakan ibadah hari Rabu lewat penayangan YouTube, memberi ketetapan dan kekuatan iman kami, supaya jemaat yang tidak bisa hadir pada hari Minggu boleh menikmati kebersamaan, menikmati pujian penyembahan, menikmati firman di hari Rabu. Persiapkan hamba-hamba Tuhan akan bertugas. Berkati, beri hikmat, lengkapi urati kami semua. Berkati juga kepada para hamba-hamba Tuhan yang sudah bertugas. Dari yang menyambut tamu, yang memimpin pujian, yang bermain musik, yang memegang multimedia sound system, yang menjalankan unit-unit terlebih kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati pribadi lepas pribadi. Tambah perlindungan, hikmat, berkat, berkat jasmani dan rohani, supaya kami senantiasa dan boleh tetap setia melayani Tuhan dalam keadaan apapun juga. Bila sebentar kami akan berpisah satu sama lain, baik kami yang di Sukabumi atau di sekitarnya, atau akan kembali keluar kota untuk melanjutkan tugas pekerjaan dan pelayanan di luar kota. Bapak, Ibu, Buyut yang akan kembali ke Bogor, Tuhan kawal jaga lindungi perjalanan, supaya semuanya boleh tiba dengan selamat di tempat tujuan dengan tidak kurang sesuatu apapun. Jauhkan dari mara bahaya dan kecelakaan, jauhkan dari kuasa-kuasa si jahat, dan pertemukan kembali kami pada kesempatan yang akan datang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah dan bawalah kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa persekutuan dengan Roh Kudus akan pergi tinggal bersama-sama dengan kita sekalian, mulai dari saat ini, untuk menjaga, melindungi, memberkati, menyembuhkan, mengampuni dan menyelamatkan, serta menolong sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin.